Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Wal adhanu masna. Azan itu dua kali. Lafaznya dua kali. Wal iqamatu furada. Iqamah itu satu kali, kecuali lafaz iqamah. Fa innahu masna. Sesungguhnya lafaz iqamah dua kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Di hadis Syaikhain, karena hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Umira Bilalun an yusaffi al-adana wa yutira al-iqamata illa al-iqamah. Diperintahkan akan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu bahwa menggenapkan ia akan azan dan mengganjilkan ia akan lafaz iqamah. Mengganjilkan ia akan iqamah kecuali lafaz iqamah itu sendiri. Artinya amarahu, tadi bina majul, umira Bilalun ay amarahu, maksudnya memerintahkan akannya Sayyidina Bilal bin Rabah oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat dalam Sunan Nasa'i. Kemudian al-muradu, yang dimaksud adalah mu'zamul adzan, sebagian besar lafaz azan genap. Sebagian besar lafaz azan genap kecuali satu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan sebagian besar lafaz iqamah ganjil, bukan makna keseluruhan tapi sebagian besar. Karena lafaz iqamah itu sendiri qad qamatis shalah genap. Fa inna kalimat at-tauhid fi akhiril adzan. Kenapa diterjemahkan sebagian besar? Maka sesungguhnya kalimat tauhid di bagian akhir azan itu tunggal. Wa takbiru fi awali arba'un, dan takbir, lafaz takbir di awal azan 4. Wa fil iqamati masna. Kemudian pada iqamah 2. Pada iqamah 2, maksudnya lafaz azan, lafaz takbir pada iqamah 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2. Bahwa maka dianya ihda asyrata kalimatan. Dianya kembali ke mana? Lafaz azan. Dianya lafaz iqamah itu 11 kalimat. Wal azanu, dan lafaz azan tis'a asyrata kalimatan, 19 kalimat. 19 dengan tarjih. 19 dengan tarjih. Tarjih itu adalah tarjih yaitu mengulang, membaca
dua kalimat syahadat secara sir sebelum melantunkan secara jahar, disebut tarjih. Itu yang saya tulis, biasa kita dengar dalam hadis itu tarjih. Wasayati, nanti akan ada penjelasannya. Wa yusannu idrajuha, disunahkan mencepatkannya iqamah. Wa tartiluhu, dan mentartilkannya azan. Iqamah idraj, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, enggak panjang-panjang. Sedangkan azan tartil, lil amri bidzalik, karena ada perintah dengan hal demikian dalam hadis Imam Hakim. Apa arti idraj? Wal idraju al isra'u. Idraj artinya mencepatkannya. Wa tartilu ta'anni. Tartil itu melambat-lambatkan. Wa tarji'u fihi, ini yang katakan sayati, disunahkan mentarji' padanya azan. Domir ha kepada iqamah, domir hi kepada azan. Disunahkan mentarji' padanya azan. Wa huwa kama daqaiq, dianya tarji' sebagaimana dalam kitab daqaiq itu ayyatiya, bahwa mendatangkan ia seseorang bis syahadatain, dengan dua kalimat syahadat, marratain, dua kali, sirran, sebelum haka dan sir, sebelum melantunkan keduanya dua kalimat syahadat secara jahar, liwurudihi, karena waridnya tarjih di dalam hadis Imam Muslim. Setelah muazzin melantunkan kalimat takbir 4 kali, sebelum dia melantunkan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, maka dia baca dua kalimat syahadat secara sir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu baru lantunkan asyhadu an la ilaha illallah, tergantung irama masing-masing. Karena ada hadis dari Imam Muslim, wal muradu bis sirri wal jahri khafdus saut wa rafu, yang dimaksudkan dengan sir dan jahar adalah merendahkan suara dan mengencangkan suara. Jadi sir bukan berarti terdengar oleh telinga sendiri, tapi sir dalam artian suaranya rendah. Kalau suaranya rendah, dalam kitab fikih dijelaskan, kita mengucapkan dua kalimat syahadat secara sir itu terdengar oleh kawan-kawan di sekeliling muazzin. Sedangkan jahar maksudnya raf'us saut, mengencangkan suara. Beda sama makna sir dan jahar di dalam membaca bacaan salat. Salat zuhur bacaannya sir, salat maghrib bacaannya jahar. Sir adalah terdengar oleh telinga sendiri, tidak terdengar oleh orang lain. Sedangkan jahar terdengar oleh kawan di samping. Nah, sir sama jahar yang digunakan dalam definisi tarjih tadi, tarjih ayat ya bi syahadatan maratan sirran qabla qaulihima jahran. Nah, sir di sana maknanya adalah khafdus saut, bukan sir makna hakikat, tapi sir makna khafdus saut, suara rendah tapi bisa terdengar oleh kawan di samping. Kalau menurut kaidah dalam makna
dalam makna bacaan sholat itu sudah masuk jahar. Nah, jahar, khafdus shaut itu sudah masuk jahar karena terdengar oleh orang lain. Nah, raf'us shaut ini tidak dianjurkan di dalam sholat. Raf'us shaut. Nah, raf'us shaut itu melebihi daripada jahar dengan semaksimal mungkin, karena tujuannya adalah semakin jauh terdengar suaranya, semakin jauh dia mendapatkan peluang untuk dimintakan ampun oleh makhluk yang mendengarnya. Kama abbara bihima, sebagaimana mengungkapkan ia Imam Nawawi dengan keduanya sir dan jahar di dalam Syarah Muslim, juga selainnya. Kemudian disunahkan taswib dengan musallasah. Nah, musallasah 3. Beda kalau ditulis di kitab bit tatslits. Kalau ketemu bit tatslits itu dengan 3 baris, depan, bawah, atas, seperti Tirmizi. At-Tirmizi bit tatslits. Boleh Tirmizi, boleh Tarmizi, boleh Turmuzi. Tapi kalau digunakan bahasa musallasah, ini 3. Disunahkan mentaswib pada sholat subuh. Wahwa, dan tiada taswib adalah ayakula, bahwa membaca ya seseorang ba'dal hay'alatain, setelah 2 hay'alah. Hay'alatain, hayya 'alas shalah. Nah, itu disebut dengan murakkab. Terkib 2 kalimat dijadikan 1. Hadara maut dijadikan nama satu tempat, hadar maut. Itu juga hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah kan 2 kalimat, dibuat dia menjadi nama hay'alatain, yaitu 2 hay'alah, yang as-shalah yang al-falah. Dibaca as-salatu khairum minan naum maratain 2 kali, karena waridnya di dalam hadis Imam Abu Daud dan selain Imam Abu Daud dengan sanad yang jayyid, kama qalahu, sebagaimana mengatakan ia Imam Nawawi akannya penjelasan di dalam kitab Syarah Muhadzab. Qala wa sa'un ma qabla al-fajri wa ma ba'da intaha. Berkata ia Imam Nawawi, baik azan sebelum fajar maupun azan setelahnya fajar, intaha. Azan sebelum fajar maksudnya azan subuh pertama yang dikumandangkan sebelum waktu subuh masuk, yang Nabi sabdakan, apabila kamu mendengar azannya Bilal, makanlah kalian, minumlah kalian. Karena azan Sayyidina Bilal bin Rabah gunanya untuk membangunkan yang masih tidur dan menidurkan yang sudah bangun. Jadi yang tahajud awal malam, dia akan tidur setelah terdengar azan Sayyidina Bilal. Yang belum, yang tidur di awal malam, dia akan tahajud, akan bangun setelah mendengar azan Sayyidina Bilal, sampai kemudian mendengarkan azan Abdullah ibni Ummi Maktum. Dikatakan dalam riwayat tersebut, kata perawi, wala yu'adzinu, tidak azan ia Sayyidina Abdullah ibni Ummi Maktum hatta qila lahu as-subuh as-subuh, al-fajr al-fajr. Beliau tidak akan mendengarkan azan kecuali mendapatkan informasi dari orang melihat fajar sudah terbit, karena beliau buta. Baik azan qabla al-fajar maupun azan ba'da fajar, kedua-duanya pakai as-salatu khairum minan naum. Wakila, menurut pendapat kedua, in suwiba fil awal lam yusawwab fil tsani. Jika ditaswib ia azan pada yang pertama, jika ditaswib ia azan pada yang pertama, yaitu azan sebelum fajar, niscaya
tidak ditaswib ia azan pada yang kedua. Ini pendapat kedua. Maka sebagian tempat azan pertama pakai as-salatu khairum minan naum, azan subuhnya enggak pakai lagi. Pendapat yang kedua, yang pertama, kedua-duanya pakai. Wahtaraza bis-subhi, menjaga ia musannaf dengan kata-kata subuh, yaitu di atas wat taswibu fis subhi, disunahkan taswib pada subuh. Dari mana dijaga? Dari mana dikecualikan? Amma adaha, dari sesuatu selain subuh, yaitu maghrib, isya dan yang lainnya. Maka dimakruhkan padanya azan selain subuh akan mentaswib, sebagaimana mengatakan ia Imam Nawawi akannya pendapat yang kita raudhah. Makruh hukumnya, tidak sampai haram, tidak juga sampai dikatakan sesat. Mungkin menurut pandangan masyarakat bisa dikatakan sesat. Kalau ada punya inisiatif azan zuhur karena kawan-kawan masih tidur, digunakan as-salatu khairum minan naum, nah itu pasti masyarakat bilang pondok itu sudah sesat. Tapi tidak sampai haram, hanya hukumnya makruh. Ini hukum untuk dikenali. Nah, untuk dikenalkan, untuk dikenali, bukan untuk dipraktekkan. Kata kitab Mahali makruh cuman dicoba azan zuhur pakai as-salatu khairum minan naum. Nah, untuk masyarakat kita melihat pertimbangan masyarakat itu jadi haram karena mentaswis masyarakat, seolah-olah antum memunculkan aliran baru. Wa yusannu ayyu'adzina qa'iman, disunahkan bahwa mengandangkan azan ia seorang hakadam berdiri. Di hadis Syekhain, karena hadis Imam Bukhari dan Muslim, ya Bilal kum fanadi, wahai Bilal bangunlah, berdirilah, fanadi, kumandangkanlah azan. Jadi tidak ada sepotong kata daripada Sayyidina Rasul yang tidak melahirkan hukum. Walaupun secara umum pemahaman kita berdiri azan, bukan azannya saja menjadi perintah. Kalimat kum dalam redaksi tersebut melahirkan hukum. Muazzin itu dianjurkan berdiri. Dan tidak ada masalah kalau sekiranya muazzinnya duduk bersila di mihrab azan nih. Nah, artinya tidak haram. Li'annahu ablagu fil i'lam. Alasannya apa? Satu, dalil karena hadis Syekhain. Kedua, ta'lil, karena berdiri tersebut lebih mubalaghah. Nah, ablagh, lebih mubalaghah dalam memberitahu. Karena ketika ngobrol duduk dengan ngobrol berdiri, itu emosional itu lebih terpancing ketika berdiri. Kalau duduk tidak. Nah, sehingga semangat iklamnya itu lebih ketika dia menyampaikan berdiri. Itu sebabnya khutbah berdiri, tidak duduk. Tapi pengajian duduk. Nah, karena pengajian bukan untuk membakar semangat, tapi untuk memahami hukum. Memahami hukum nggak perlu teriak-teriak. Nah, tapi kalau khutbah itu membakar semangat, mestinya berdiri. Nah, lil kiblati, berdiri menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat. Li'annahu, karena sesungguhnya berdiri menghadap kiblat itu dikutip di zaman salaf dan khalaf. Wal iqamatu kal azani, iqamah sama dengan azan pada yang telah disebutkan tadi, yaitu berdiri dan menghadap kiblat. Wa yusannul iltifatu fihima fil hay'alatain, disunahkan menoleh
pada keduanya azan dan iqamah pada saat membaca hayy alatain, yaminan fil ula, ke arah kanan pada hayy alatain pertama, yaitu hayy alas shalah. Kemudian shimalan, menoleh ke kiri, fis saniyati, pada hayy alatain kedua, yaitu hayy alal falah. Yang terjadi hayy alas shalah pertama ke kanan, hayy alas shalah kedua ke kiri. Hayy alal falah ke pertama ke kanan, hayy alal falah ke kiri, kedua ke kiri. Yang diriwayatkan di kitab ini hayy alas shalah kanan, hayy alas shalah, hayy alas shalah, gitu. Baru alal falahnya ke kiri. Itu makna fil ula, fi hayy alatain, ula minal hayy alatain, saniya minal hayy alatain. Min ghairi tahwil sadri, dari tanpa memalingkan dada dari arah kiblat, dari tanpa memalingkan dua telapak kakinya dari tempat keduanya telapak kaki, hanya leher saja, dada tidak. Karena memalingkan dada dari kiblat maknanya berpindah dari menghadap kiblat. Nah, itu sunnah-sunnahnya. Fa istaratu, disyaratkan mengurutkannya lafaz azan dan iqamah harus berurutan. Kalau kebalik, ulang dari yang terbalik dan setelahnya. Kemudian disyaratkan mualatnya kalimat-kalimat, mualat, beriringan, enggak boleh jedahnya lama. Lianna tarkahuma, ta'lilnya, karena sesungguhnya meninggalkan keduanya tertib dan mualat, yukhillu, itu mencederai, merusak dengan i'lam. Karena i'lam itu harus tertib, i'lam itu harus berurutan. Kalau enggak tertib, orang enggak mengerti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sakit kanker, telah berpulang. Kemarin sakit tadi sore, setelah koma. Jam 2 sakit, jam meninggal 4. Kata orang apa dia bilang. Nah, begitu juga harus mualat. Pengumumannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setengah jam setelahnya baru ada pengumuman. Nah, itu nggak cocok dengan pengumuman. Pengumuman itu syaratnya adalah tertib dan mualat. Jadi karena azan itu adalah i'lam bidukhuli waktu shalah, maka dia harus mengikuti standar i'lam, yaitu tertib dan mualat. Itu ta'lil, dalilnya enggak ada. Dalilnya ikut apa yang diajarkan oleh Nabi. Wa fi qaulin, dalam satu pendapat, la yaduru kalamun wa sukutun tawilani, tidak mengapa berbicara dan diam yang lama antara kalimat-kalimatnya azan dan iqamah. Kayaknya azan ya. Masa iqamah nggak masuk? Tidak mengapa bicara dan diam yang lama di antara kalimat-kalimatnya azan dan iqamah, sama dengan selainnya dari zikir-zikir yang lain. Ini menurut pendapat kedua.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya lupa masak nasi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayur itu di dalam lemari saya. Nah, tutup lagi, nanti masukkan kucing. Asyhadu an la ilaha illallah. Bapak-bapak cepat dikit, ni kita mau kembali langsung, ada orang mati. Nah, jadi antara azan iqamah itu ada pengumuman-pengumuman. Itu menurut pendapat kedua nggak ada masalah. Nah, di dalam kitab Syarah Muhadzab berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, al-muradu yang dimaksudkan adalah malam yafhasit tulu, selama tidak terlalu berlebihan lamanya, selama tidak keji, bahasa dasarnya tidak terlalu berlebihan lamanya, bihaisu la yu'addu ma'al awal adzanan, dengan sekiranya tidak dianggap iya yang kedua bersama yang pertama akan azan. Saking lamanya azan yang dikumandangkan atau kalimat yang dibaca kali kedua ini, orang tidak bisa mengkaitkannya kembali dengan kalimat yang sudah dilantunkan pertama. Wala yadurul yasiru jazman, tidak mengapa sedikit, sepakat ulama. Kalau sedikit diamnya nggak ada masalah. Misalnya ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, senluar, akhirnya dia perbaiki sen dulu, nah tekan tombol sen luar, kemudian disambung, nggak perlu ulang dari awal, sambung saja, karena jeda sebentar itu nggak ada masalah. Wa fi raf'is sauti bil kalami yasir taraddud lil Juwaini, pada mengangkat suara dengan kalam yang sedikit, mengencangkan suara dengan kalam yang sedikit, itu ada keraguan bagi Imam Juwaini. Kalau diam sedikit ya jazman, kalau bicara suara rendah sedikit ya jazman, nggak ada masalah. Tapi kalau raf'us shadd bil kalam walaupun yasir, ini menurut Imam Juwaini taraddud di sini. Beliau kadang-kadang mengatakan nggak boleh, kadang-kadang mengatakan nggak ada masalah. Wa yubna fi tartibi fihi alal muntazimi min. Wa yubna bana yabni, bana yabni, wa yabni, melanjutkan ia seseorang dalam kasus tertinggal tertib dalamnya azan, atas apa dilanjutkan? Atas yang tertata, atas yang tersusun darinya azan. Kalau tertibnya tinggal, dia sudah baca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dua kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah, qad qamatis shalah, hayya 'alal falah. Udah campur yang iqamah juga. Nah, kan beradur tuh aturannya. Apakah ulang dari awal? Tidak. Ya bani 'alal muntazim, dia lanjutkan di atas yang masih tertata, yaitu sampai asyhadu anna muhammadar rasulullah, tinggal dia lanjutkan hayya 'alas shalah. Nah, di mana yang sudah tersusun rapi, sambung di situ, bukan dimulai dari awal. Itu mana ya bani fitar kita tibifi, melanjutkan ya seseorang dalam kasus tertinggal tertib pada azan, dilanjutkan di mana? Atas yang tersusun darinya azan. Walau taraka kalimatan min, jikalau meninggalkan ya seseorang satu kalimat dari azan, lupa hayya 'alal falah, ingatnya ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, atabiha,
mendatangkan ia seseorang, dengannya kali beraturan disambung di sana. Wa syartul muadzini al-islamu, syarat muadzin itu beragama Islam. Dan syarat yang kedua tamyiz, dia punya sifat mumayyiz, punya sifat tamyiz, orangnya sudah mumayyiz. Fala yasihu adzanul kafiri, tidak salah azannya orang kafir. Wa ghairil mumayyizi, tidak sah juga azan orang yang belum mumayyiz. Min sabiyin, dari anak-anak. Wa majnunin, orang gila. Wa sakran, dan orang mabuk. Kenapa syaratnya tamyiz? Kenapa tidak sah dari orang yang tidak tamyiz? Ta'lilnya li'annahu ibadah, karena azan itu adalah ibadah. Walaisu, dan tidaklah mereka orang kafir, sobi, majnun, mabuk itu dari ahlinya ibadah. Syarat ketiga az-zukuratu, laki-laki, maka tidak salah azan wanita, tidak salah azan khunsa muskil lirijal, untuk kaum laki-laki. Tapi kalau azan wanita untuk sesama wanita nggak ada masalah. Khilafiyah berlaku seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Apakah jamaah wanita sunnah azan atau tidak? Kalau kita ambil pendapat sunnah misalnya, maka azannya wanita bagi jamaah wanita itu sah. Yang tidak sah itu azan wanita atau khunsa muskil bagi laki-laki. Ka imamatihima lahum, sama dengan menjadi imam keduanya laki-laki, menjadi imam keduanya wanita dan khunsa, lahum bagi mereka laki-laki. Wa sabaqa adzanuhuma li nafsihima, telah terdahulu pembahasan azan keduanya laki-laki dan perempuan. Telah terdahulu azan keduanya khunsa dan wanita, li nafsihima bagi keduanya khunsa dan wanita, walin nisa'i dan bagi wanita, li nafsihima bagi diri keduanya khunsa dan wanita, dan bagi wanita. Artinya khunsa azan untuk sesama khunsa, azan untuk dirinya sendiri. Wanita azan untuk dirinya sendiri. Begitu juga khunsa boleh azan untuk wanita. Yang enggak boleh adalah wanita azan untuk khunsa. Jadi khunsa itu levelnya di tengah antara laki dan perempuan. Nah, dia kalau di segi nomor urut dia lebih tinggi satu nomor dari wanita, karena dia punya kemungkinan laki-laki. Tapi dia tidak bisa selevel yang laki-laki karena dia ada kemungkinan wanita. Jadi khunsa muskil yaitu khunsa yang tidak bisa kita putuskan apa jenis kelaminnya, itu yang dikatakan muskil. Muskil artinya menyusahkan atau membuat tidak pasti. Titik. Wa yukrahu lil muhdits, dimakruhkan bagi orang yang berhadas, hadasan asghara, akan hadas kecil, li hadis Tirmizi, karena hadis Imam At-Tirmizi, la yu'adzinu illa mutawaddi'un, tidak mengumandangkan azan kecuali orang yang berwudu. Jadi dimakruhkan azan bagi orang berhadas. Walil junubi asyaddu karahatan, bagi orang junub itu lebih berat makruhnya.
Azan bagi junub itu lebih berat makruhnya. Li ghalazatil janabah, li ghalzil janabah, karena berat hadas junub. Wal iqamatu aghlaz, sementara iqamah lebih berat lagi daripada azan, baik dalam masalah hadas kecil maupun dari junub. Li qurbiha minas shalah, karena dekatnya iqamah dari salat. Dia seorang muazin, kemudian terbangun pas masuk waktu masuk. Kalau berwudu terlambat, akhirnya dia azan tanpa wudu, makruh. Iqamah tanpa wudu lebih parah makruhnya, karena selesai iqamah dia keluar wudu dulu. Nah, dan junub lebih parah daripada hadas kecil, karena jedah waktunya itu terlalu lama dan hadasnya terlalu berat. Wa yusannu sayyitun, disunahkan akan orang yang paling lantang suaranya, artinya alas sauti, disunahkan azan alas sauti, atas orang yang bersuara lantang. Kenapa disunahkan azan kepada orang suara lebih lantang? Karena sesungguhnya itu lebih mubalaghah di dalam memberitahu. Hasanus saut, yang bagus suaranya. Sayyitun hasanus saut, suaranya lantang dan suaranya bagus. Suara lantang tapi nggak bagus bunyinya, ini tidak juga disunahkan. Kenapa suara yang bagus? Li'annahu ab'atsu, karena sesungguhnya suara yang bagus itu lebih memotivasi, lebih mendorong untuk dikabulkan, untuk dipenuhi dengan menghadirinya. Terbukti pengakuan dari salah satu penduduk komplek sebuah perumahan, dia katanya nggak pernah tuh sholat tarawih jamaah, nggak pernah dia seumur hidup tinggal komplek tuh sholat tarawih berjamaah. Tapi karena dengar imamnya bagus suaranya, nah dia ikut sholat tarawih berjamaah. Ab'ats, ini syarat syarat jadi nabi itu kata ulama dua. Hasanus saut, hasanul wujuh. Lanau abas al ijabah bil hudur, kemudian adil, disunahkan orang yang adil. Kenapa harus adil? Karena sesungguhnya muazin yukhbiru, li'annahu yukhbiru, kitab saya bi khairi tulisannya, yukhbiru isan. Nah, ini salah titik nih, ditukar dari titik ya. Yukhbiru itu memberitahu ia muazin dengan waktu-waktu salat. Wal imamatu afdalu min, menjadi imam itu lebih baik darinya azan menurut pendapat as-sah. Li'annaha lil qiyami bi huquqiha asyakumin, karena sesungguhnya menjadi imam untuk menegakkan hak-haknya imam, untuk menegakkan kewajiban-kewajiban imam itu lebih berat dari azan. Azan, kewajiban-kewajiban tidak terlalu berat, tapi kalau imamah lebih berat. Fikih imamah lebih panjang daripada fikih
azan. Maka azan, maka jadi imam lebih baik daripada menjadi muadzin. Qultu al-asahu annahu afdalu minha wallahu a'lam. Aku katakan, kata Imam Nawawi, pendapat yang kuat, sesungguhnya azan lebih unggul dari jadi imam, wallahu a'lam. Alasannya, li'annahu li'ilamihi biwaqti aksaru naf'an minha, karena sesungguhnya azan, karena memberitahunya azan dengan waktu sholat, itu lebih banyak nisbah manfaat daripada imam. Dan justru yang berat jadi muazin, bukan jadi imam. Kalau muazin mesti menyiapkan diri sebelum waktu salat tiba. Kalau imam, dia siapkan diri setelah azan berkumandang. Wasalisu huma sawa'un fil fadilah. Pendapat ketiga, keduanya mau azan mau imam itu sama di segi keunggulan. Titik. Tadi barusan kita bahas tentang syarat muadzin, sekarang masuk syarat azan. Wa syartuhu ail azani al waktu. Syaratnya artinya azan itu masuk waktu. Jadi tidak sah azan sebelum masuk waktu. Kenapa syaratnya mesti masuk waktu? Li'annahu li'ilami bih. Karena sesungguhnya azan untuk memberitahu dengannya waktu. Maka tidak sah ia pemberitahuan sebelum waktu, kecuali subuh. Kecuali subuh. Maka azan subuh yang pertama min nisfil lail, dari tengah malam. Lewat jam 12 itu sudah masuk waktu azan pertama salat subuh. Yasihul azanu laha, sahla azan baginya salat subuh. Kama sahhahahu, sebagaimana mentashih, menganggap sahih ya Imam Nawawi akannya pendapat dan kita Raudhah. Wakila, pendapat yang kedua, min sab'in yabqa minal lail, min subu'in yabqa minal lail, sepertujuh sisa dari malam. Subu'in yabqa, sepertujuh sisa dari malam. Bisyita, di musim dingin. Wa min nisfi subu'in, setengah dari sepertujuh. Bisaif, di musim panas. Takriban li hadithin, takriban kurang lebih, enggak tahdidan tapi takriban. Kenapa disunahkan sepertujuh sisa, 1/14 sisa? Karena ada hadis dalam hal tersebut. Sepertujuh, kita hitung. Maghrib hari ini jam 6:17, biar mudah dihitung. 6:15 subuh, jam 4:45. Berapa jam? 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 1, 2, 3, 4, 10 jam setengah. 10 jam setengah bagi 7, tinggal 7, 10 jam kurang 7, 3 jam setengah bagi 7, 1,5 jam. Nah, 1,5 jam.
Nah, 1,5 jam sebelum subuh ini azan pertama untuk salat subuh. 1,5 jam sebelum subuh, berarti 4:45, 1,5 jam sebelumnya. Berarti jam 4:15 itu baru setengah jam. Berarti 3:15. Nah, jam 3:15. Jam 3:15 azan pertama salat subuh di musim dingin. Kalau musim panas itu 45 menit sebelum azan subuh. Nah, berarti jam 4. Nah, jam 3:15 azan subuh pertama di musim dingin, jam 4 di musim panas. Karena ada hadis. Warajjahahu, mentarjih akannya penjelasan tersebut, pendapat kedua tersebut oleh Imam Rafi'i, ka'annahu aradahu biqauli fil muharrar akhiral lail. Seolah-olahnya Imam Rafi'i menginginkan, ia Imam Rafi'i bermaksud, ia Imam Rafi'i akannya penjelasan tersebut dengan kata-kata beliau yang ada dalam kitab Muharrar, bunyinya adalah akhir malam. Jadi Imam Rafi'i di dalam Muharrar menukilkan, mengatakan azan subuh pertama itu di akhir malam, seolah-olah kalimat itu menginginkan penjelasan yang tadi, 1/7 malam akhir di musim dingin, 1/4 malam akhir di musim panas. Qala fid Daqaiq, berkata Imam Nawawi dalam kitab Daqaiq, qaulul minhad nisful lail awdahu min qauli ghairi akhiral lail. Perkataan minhad dengan redaksi tengah malam, azan subuh pertama itu nisful lail, setengah malam, itu lebih jelas dari kata-kata selain minhad yang menukilkan akhir malam. Lebih jelas tengah malam pada akhir malam. Kalau akhir malam itu tidak jelas jam berapa. Tapi kalau dikatakan tengah malam, ini sudah orang bisa pastikan lewat jam 12. Wal aslu fi dzalik, dalil dalam hal tersebut adalah hadis Syaikhain, hadis Imam Bukhari Muslim yang berbunyi, inna bilalan yu'azzinu bilaili. Ini dalil fi dzalik. Dzalik mana maksudnya? Ila subha. Disyaratkan, syarat azan adalah masuk waktu kecuali subuh. Subuh azannya nggak perlu masuk waktu. Dalilnya adalah inna bilalan, sesungguhnya Bilal kata Rasul, yu'azzinu bilaili, dia menggunakan azan subuh di malam hari. Fakulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian, hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sehingga mengandangkan azan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wa yusannul mu'adzinani lil masjid, disunahkan 2 muazzin bagi 1 masjid. Nah, disunahkan 2 muazzin bagi 1 masjid. Nah, ini masjid besar, ikut sunnah ini. Imam 1, imam 2, muazzin 1, muazzin 2. Yu'adzinu wahidun lis-subhi qabla al-fajri, mengumandangkan azan oleh 1 orang dari muazzin untuk salat subuh qabla al-fajri, sebelum fajar,
wa akharu ba'dahu, dan orang yang lainnya setelah fajar. Ini sunnahnya tidak boleh diganti-ganti. Nah, dan dianjurkan kedua muazin itu dengan suara yang khas, suara yang berbeda. Dia hampir sama suaranya. Kalau hampir sama, ini membingungkan jamaah. Ini udah boleh makan atau belum nih? Siapa azan tuh? Entahlah, suaranya sama saja. Bagusnya suaranya bedakan. Dan muazin yang pertama mesti yang pertama tiap waktu. Jangan ditukar-tukar. Karena tujuannya adalah mengenali waktu dengan suara muazin. Itu tujuannya. Kalau bukan karena tujuan tersebut, Nabi nggak katakan makan minumlah kalian sehingga terdengar azan Sayyidina Abdullah bin Maktum. Berarti sudah pasti kalau terdengar azan kedua itu sudah habis waktu sahur. Lil hadisil mazkur, karena hadis yang telah disebutkan tadi, fa illam yakun ila wahid, maka jika tidak ada muazin kecuali hanya satu orang, apabila tidak ada muazin kecuali hanya satu, azana laha marratain, azan ia muadzin untuknya subuh 2 kali, istihbaban aidan, disunahkan juga. Nah, bagusnya muadzin yang juga menentukan, memberikan kepada masyarakat penjelasan, kalau saya pakai irama yang begini nih, azan pertama. Kalau irama yang ini azan kedua. Fa in iktasara ala marratin, jika dia mencukupkan di atas 1 kali saja, jika dia mencukupkan di atas 1 kali saja, fal aula ayakuna ba'dal fajri, maka yang terbaik bahwa ada ia azan itu setelah fajar. Kalau mau milih azan pertama atau azan kedua, maka lebih baik kita ringkas, kita pilih azan kedua, karena itu lebih penting untuk memberitahukan waktu sholat subuh. Habis ulasan tentang muadzin. Nah, pada kalau misalnya kita di 24, misalnya azan udah dikumandangkan, ternyata yang azan itu nggak sesuai dengan sarannya, nanti jemaah udah datang, apakah perlu diulang azannya? nggak cukup syarat dari sisi mana? Jadi belum balik, masih kecil lagi. Syarat balik kan nggak ada. Memais tidak. Memais. Usia berapa memais? Itu balik. 7 sudah memais. Nah, misal ada bapak-bapak ditugasin muazinnya anak-anak usia 4 tahun misal, maka kalau jamaah sudah datang, dianjurkan diulangi azan, tapi tidak lagi dengan son. Nah, hanya untuk diulang saja. Pas datang ke masjid, ternyata yang azan itu orang gila. Nah, diulang lagi azannya. Pas datang ke masjid, ternyata tetangga yang Kristen. Nah, kenapa kamu menggunakan azan? Saya mau bantu kawan saya itu ketiduran dia, biar masyarakat nggak lupa sholat subuh sisa azan. Nah, dianjurkan azan diulang kembali kalau tidak sah. Nah, tapi caranya tentu tidak bikin talbis. Nah, membikin orang bingung. Karena setiap sesuatu yang tidak sah, satu solusi, diulang balik. Nah, puasa tidak sah, qada balik, salat enggak sah, ulang lagi. Nah, wa yusannu lisami'ihi, disunahkan bagi orang yang mendengarkan azan, disunahkan bagi orang yang mendengarkannya, artinya muadzin, mislu qauli, seperti perkataannya muadzin. Karena ada hadis Imam Bukhari dan Muslim, idza sami'tumun nidaa,
apabila kamu mendengarkan azan, faqulu, ucapkan oleh kalian misla ma yaqulul muadzin, seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada dua hay'alatai. Fayaqulu, maka berkata ia seseorang, badala kulli minhuma, ganti masing-masing dari keduanya hay'alatain akan la haula wala quwata illa billah. Ini di antara amalan yang sudah banyak ditinggalkan. Yang semangat dengan amalan ini anak-anak TPA. Nah, itu semangat. Dia sahut azannya itu bersemangat. Tapi kalau udah tamat TPA nggak lagi. Dan di kampung-kampung nih semangat menjawab azannya ada. Tapi di tempat orang-orang yang mengatakan modern, menjawab azan itu sebagai sebuah yang menghilangkan harga dirinya, sehingga dia tidak jawab azan. Padahal dia akan akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang Allah berikan kepada muadzin. Mungkin kita tidak cukup syarat dalam menandangkan azan, karena Nabi katakan, alqi ala Bilal fa innahu anda sautaming, wahai Abdullah, sampaikan mimpimu, apa yang kamu lihat dalam mimpi, kepada Bilal bin Rabah, karena suaranya lebih lantang dari suaramu. Nah, kita nggak cukup syarat untuk menandangkan azan. Kalau kita azan mungkin orang tertawa, atau mau ke masjidnya ini balik lagi pulang. Bini bertanya, kenapa nggak jadi ke masjid? Nggak mau saya azan kayak gitu. Nah, kita yang tidak punya potensi menjadi muadzin, dengan menyahutnya mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada muadzin. Pahalanya besar. Orang yang mendapatkan pengharapan besar di mahsyar. Orang lain putus asa, tapi muadzin akan punya pengharapan besar di mahsyar. Karena ada hadis Imam Muslim, kenapa hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Karena ada hadis Imam Muslim berbunyi, idza qala, apabila muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, qala ay sami'uhu, ini saya mengatakan oleh orang mendengarkannya, la haula wala quwata illa billah. Wa idza qala, apabila muadzin menandangkan hayya 'alal falah, qala, dia akan menjawab la haula wala quwata illa billah. Wal iqamatu kal adzani fi dzalik. Berarti domir tadi kembalinya ke azan semuanya. Mulai pada yustaratu tartibuhu. Nah, yustaratu tarbituhu, mualatuhu, suratul muadzin, bla 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 bla, terus habis semuanya sampai kepada pembahasan disunahkan menjawab muadzin. Habis, kemudian disimpulkan wal iqamatu kal adzani fi dzalik. Iqamah sama dengan azan dalam hal demikian. Di hal demikian mana? Menghadap kiblat, berdiri, disyaratkan tertib, disyaratkan mualat. Nah, la yaduru kalam sukut tawilan dan khilafiyahnya, syarat mukimnya, syarat orang iqamah Islam, tamyiz, laki-laki. Kemudian makruh iqamah itu sudah disinggung tadi. Nah, kemudian disunahkan apa lagi? Bagi orang mendengarkan azan, menjawab azan. Berarti disunahkan juga bagi orang mendengar iqamah, menjawab iqamah. Wa ya'ti li taqriril hayya 'ala tanfihi, dan mendatangkan ia seseorang
bagi mengulang-ulang hayalatain, hayal salah hayal falah, azan dengan hauqalatain aidan, dengan hauqalah juga, mendatangkan ia seseorang dengan mengulang-ulang hayalatain padanya azan dengan hauqalah juga, sebagaimana mengatakan ya Imam Nawawi akannya pendapat dalam Syarah Muhadzab. Fihi pihak fihi enggak ha. Dan membaca ya seorang ganti kalimat iqamah, dan membaca ya seorang ganti kalimat iqamah. Maksud ganti kalimat iqamah, orang iqamah baca qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, orang menjawab aqamaha wa adamaha. Nah, hayalas shalah hayal falah pada azan, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Pada iqamah juga la haula wala quwata illa billah ketika mendengar kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, kita yang mendengarkan iqamah menjawab dengan aqamaha wa adamaha. Nah, kalau di kampung-kampung ditambah aqamaha wa adamaha madamatis samawati wal ardh, karena hadis Imam Abu Dawud. Qultu, kecuali pada taswib, kecuali pada as-salatu khairum minan naum, kecuali pada taswib, fayaqul, maka membaca ia sami', membaca ia orang yang mendengarkan, ganti masing-masing dua kalimatnya taswib, ganti masing-masing dua kalimatnya taswib, sebagaimana mengatakan ia Imam Nawawi akannya pendapat dalam Syarah Muhadzab. Apa yang dibaca? Sadaqta wa barirta. Wallahu a'lam. Sadaqta wa barirta. As-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa barirta. Qala fil kifayati, berkata ia Imam Nawawi dalam kitab Kifayah, karena ada hadis yang warid di dalamnya menjawab qadqa, menjawab as-salatu khairum minan naum dengan sadaqta wa barirta. Wa istahabbu an yujiba, dan disunahkan bahwa menjawab ya seseorang fi kulli kalimatin, pada setiap kalimat, pada setiap kalimat, akibaha, setelahnya kalimat. Jadi sekali muazzin melontarkan, melantunkan satu kalimat azan, kemudian langsung dijawab, bukan jawabannya dikumpulkan. Nah, nanti kita biarin di azan dulu, nanti saya jawab. Selesai di azan, ada pertengahan mau kita jawab Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini boleh kalau kita sedang sholat. Kita sedang sholat sunat, azan dikumandangkan, jadi kita tidak bisa jawab. Selesai sholat kita qadha jawabannya. Tapi kalau kita tidak ada dalam amalan tertentu, amalan yang terikat, sunnah jawaban itu per kalimat. Yusannu likullin, disunahkan bagi masing-masing, minal muadzini, baik orang yang mendengarkan adzan, wasami'ihi, dan orang yang mendengarkannya, ayusalliya, bahwa dia mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi, setelah selesainya seseorang, setelah selesainya azan. Karena ada hadis Imam Muslim, idza sami'tul muadzina, apabila kalian telah mendengarkan muadzin, faqulu misla ma yaqul,
ucapkan oleh kalian seperti yang dia ucapkan, summa sallu alayya, kemudian berselawatlah kalian kepada aku. Wa yuqasul muadzin ala sami, dikiaskan muadzin kepada sami di dalam berselawat. Dalam hadis hanya sami yang disunahkan berselawat, muadzin sendiri tidak ada dalilnya. Muadzin disunahkan berselawat setelah azan, itu dalilnya kias. Nah, masyarakat kita dia selawat sebelum azan, setelah azan nggak ada. Sebelum azan berselawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Lengkap semuanya. Nah, itu tidak ada anjuran dan tidaklah bid'ah juga. Nah, sah-sah saja. Tapi ta'awuz nggak disunahkan waktu azan. Ta'awuz ketika qiraatul Quran. Bismillah oke lah. Kalau amrin zibalin la ibda'u bi bismillah fa waqta. Tapi ta'awuz khusus untuk Quran. Nah, selawat itu tolong pindahkan dari sebelum menjadi setelah azan. Nah, kemudian setelah selawat baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Ya Rabb, wahai Allah Tuhanku, maaf, ya Allah Tuhan ini dakwah yang sempurna dan salat yang akan dilaksanakan. Ati, tolong berikan kepada Sayyidina Muhammad akan wasilah dan fadilah. Wasilah ada uraiannya dalam hadis, nanti juga akan ada uraiannya. Wa ba'athu maqaman mahmuda, lan utus olehmu akannya Nabi Muhammad di tempat yang terpuji, alladzi wa'atta, yang telah kau janjikan kepadanya. Karena ada hadis Imam Bukhari, man qala hina yasma'un nida'a dzalika, siapa saja yang membaca ketika dia mendengarkan azan, dzalika, akan demikian doa tadi, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, wajib hasil baginya, wajib baginya syafaatku pada hari kiamat. Halat maknanya hasalat. Wal muadzinu yusmi'u nafsahu wa da'watal adzan, dan muadzin yusmi'u nafsahu, pakai wow, ada wawnya? Nggak ada, langsung dakwatal azan. Ada waw. Wal muadzinu yusmi'u nafsahu, muadzin memperdengarkan ia kepada dirinya, dan doa azan. Azan tama as-salima minan naqas. Kok ada begitu ya? Bagusnya nggak ada wow. Wal muadzinu yusmi'u nafsahu da'watal adzan. Muadzin memperdengarkan kepada dirinya akan doa azan. Wal wasilatu manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah sebuah kedudukan dalam surga. Roja antakuna lahu, berharap ya Nabi SAW bahwa ada ya kedudukan itu baginya Nabi. Itu mana wasilah. Sedangkan maqam mahmuda, maqamul mazkur,
dia adalah yang dimaksudkan dalam firman Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmud dialah yang dimaksudkan dalam firman Allah, semoga Allah mengutusmu, membangkitmu pada posisi yang dipuji. Apa itu maqam mahmud? Wa huwa maqamus syafa'ah, posisi memberi syafaat fi faslil qada yaumal qiyamah, di dalam membuka pengadilan pada hari kiamat. Yahmaduhu fihi al-awwalun wa akhirun, memuji akannya Nabi padanya maqam mahmud oleh orang yang terdahulu dan orang yang terakhir. Semua orang akan memuji Nabi pada saat itu, sehingga Nabi Adam menyuruh datang kepada Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata alladzi wa'adta itu badal dari kalimat sebelumnya, bukan na'at. Jadi alladzi wa'adta itu badal. Maqaman mahmuda, posisi yang dipuji. Mana posisi yang dipuji tersebut? Alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan kepada Nabi di dalam surah Al-Isra ayat 79. Maqaman asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi alladzi itu kan untuk na'at, tapi badal. Wallahu a'lam. Nah, apakah hasil komati boleh berselanjut pada saat misalnya seperti orang yang baru lahir atau orang yang sudah meninggal, kuburan? Azan dan iqamah boleh untuk selain sholat. Sholat yang dibolehkan hanya sholat wajib. Untuk selain sholat boleh selagi ada dalilnya. Tapi kalau nggak ada dalilnya nggak boleh. Yang ada dalilnya adalah bayi yang baru lahir, azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Tapi kalau mengazankan orang mati, itu secara dalil tidak ada. Nah, sebaiknya tidak dilakukan. Kalau ada orang melakukannya, juga tidak baik untuk dibantah. Kenapa tidak baik? Karena mereka punya kias, walaupun tidak terlalu kuat kiasnya. Apa kiasan mereka? Untuk masuk ke dunia saja perlu diazankan, apalagi untuk masuk kubur. Nah, sehingga mereka azankanlah mayat dalam kubur. Itu ya dikatakan nggak ada dalilnya, memang nggak ada dalilnya. Dikatakan bid'ah, ya bid'ah. Mengapa nggak ada zaman Nabi? Tapi kan bid'ah itu bukan haram. Kalau ada orang berwasiat, kita mesti melakukan wasiatnya, karena dia bukan perkara haram. Salah satu hikmahnya itu di mana kalimat Allah dikumandangkan, di mana zikir dilantunkan, di sana rahmat Allah turun. Jadi supaya dia disertai oleh rahmat Allah, nggak ada masalah. Allah. Tapi kalau difatwakan tidak sah mati tanpa diazankan, kalau datang kubur sebelum azan digali kuburnya, itu mengharam. Itu namanya menambah-nambah. Fatwa dengan fi'il beda. Fatwa dengan fi'il itu berbeda hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim.